Selamat pagi dan shalom untuk kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan pagi hari ini untuk kita merenungkan firman Tuhan mengawali setiap aktivitas kita. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kehidupan, untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Tolong kami dengan roh hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami firman, serta mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Kuasa penghambat dunia ini, kiranya Engkau jauhkan dari kehidupan persekutuan kami. Biarlah nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus firman hidup. Kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ia mau mengingatkan jemaat Roma bahwa mereka tidak boleh serupa dengan dunia, tidak boleh dipengaruhi dan dikuasai oleh dunia. Kenapa mereka tidak boleh serupa dengan dunia? Padahalnya hidup jemaat di Roma atau anak-anak Tuhan hidup di dalam dunia ini. Karena maksud daripada Rasul Paulus dari bacaan firman ini, jemaat Tuhan adalah umat pilihan Allah yang sudah dipanggil, ditetapkan menjadi milik kepunyaannya, dan sudah diperbaharui oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, patutlah mereka harus menjaga apa yang mereka sudah terima dari Allah. Mereka harus memelihara, harus mampu mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan bagi mereka, yaitu pembaharuan hidup, penebusan hidup mereka dari dosa. Ketika Tuhan Yesus memberikan pembaharuan bagi mereka, mereka mampu membedakan manakah kehendak Allah yang benar, yang baik, dan yang berkenan, bahkan yang sempurna. Ketika pembaharuan itu menjadi berdampak baik, sehingga anak-anak Tuhan mampu membedakan yang baik dan yang tidak baik. Dan yang baik itulah yang harus dijalankan, karena yang baik itulah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan anak-anak Tuhan selalu berhadapan dengan tantangan, penderitaan kehidupan, bahkan dosa. Sehingga dosa itulah yang membuat anak-anak Tuhan jauh dari Tuhan, menyakiti hati Tuhan mereka. Tetapi dengan kasih dan anugerah Allah, mengorbankan anaknya Yesus Kristus di kayu salib untuk memperbaharui, untuk menebus dosa manusia, sehingga manusia kembali kepada Allah, bersekutu dengan Allah. Dengan dasar itulah Paulus mau menegaskan kepada mereka bahwa mereka adalah milik kepunyaan Allah yang harus terus mampu memperbaharui dan terus memperbaharui diri mereka, agar mereka dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik, yang berkenan dan yang sempurna dari Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan ini mari kita belajar dari nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma, bahwa saya dan saudara adalah umat pilihan Allah yang sudah ditebus oleh Kristus melalui kematian. Kita harus imani itu. Apa yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Kita harus pelihara penebusan Kristus. Kita harus pelihara pembaharuan Kristus ini, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus mampu membedakan yang baik dan yang berkenan.
Tuhan bilang dalam nasihat firman saat ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saya dan saudara hidup di dunia ini. Secara fisik kita harus makan dari dalam dunia ini. Kita mencari kehidupan di dalam dunia ini. Kita berlindung di dalam dunia ini. Tetapi yang mau diingatkan kepada saya dan saudara melalui firman ini, jangan serupa dengan dunia, yaitu cobaan, godaan, perbuatan-perbuatan kejahatan yang melawan Tuhan. Itulah yang harus kita hindari dari kehidupan kita. Karena kehidupan saya dan saudara sudah diperbaharui oleh Yesus Kristus. Jadi kita harus mampu mempertahankan hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengawali setiap aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kita hari ini, mari kita berpedoman pada nasihat firman bahwa ketika kita harus berhadapan dengan kenyataan hidup, penderitaan, bahkan kesakitan, maka kita harus mampu menyatakan kepada Tuhan bahwa penderitaan itulah yang sudah dilewati, yang sudah dialami oleh Kristus. Dan bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya, kita harus juga menderita dengan Dia. Dan saat-saat sekarang ini kita ada dalam minggu Prapaskah yang kelima, saudara-saudara. Tuhan Yesus menjalani masa penderitaannya karena dosa kita. Dan kita meyakini bahwa kalau saya dan saudara menderita, kita harus mampu membedakan penderitaan karena Yesus Kristus atau penderitaan karena kita mengizinkan dunia berkuasa dalam hidup kita. Kalau kita menderita karena kita percaya kepada Kristus, maka Tuhan akan mampu memberikan yang terbaik untuk kita. Memberi kekuatan untuk kita dapat melewati berbagai penderitaan kehidupan itu. Kita sungguh berharap, kita memohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan yang setia memelihara kita akan mampu menyatakan kasih-Nya bagi kita. Karena itu, ini saja catatan perenungan bagi kita. Biarlah ini kita terus memaknai kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita memperbaiki kehidupan kita dengan Tuhan. Kita jauhkan hidup kita dengan dunia. Jangan sampai dunia menguasai kita. Hari kita semakin jauh dari Tuhan, maka hidup kita tidak lagi mampu membedakan yang baik dan yang tidak baik. Maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dan Tuhan kiranya menolong memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita melaksanakan tugas aktivitas kita hari ini. Saudara-saudaraku, kita jangan lupa menjaga diri kita, menjaga kekuatan kesehatan kita, supaya kita memiliki kesehatan yang baik di dalam melaksanakan tugas dan kerja kita. Dan jangan lupa bersyukur dan juga selalu ingat akan Tuhan. Saya mohon kepada saudara-saudaraku untuk like, komen, subscribe YouTube channel ini dan bagikan sehingga YouTube channel ini akan memberikan informasi-informasi selanjutnya yang berkaitan dengan perenungan kita untuk selalu memperbaharui hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Shalom dan selamat pagi.